Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Fisika Semapa. Sahabat Fisika Semapa, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari perbedaan apa itu gelombang berjalan dan apa itu gelombang stasioner. Link untuk videonya saya sertakan di deskripsi ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih mendalam tentang gelombang stasioner. Kita ingat lagi bahwa gelombang stasioner adalah gelombang diam atau gelombang berdiri yang mempunyai amplitudo tidak tetap. Seperti pada video ini, gelombang stasioner terdapat dua kondisi. Yang pertama yaitu gelombang stasioner pada ujung tetap, pemantul yang tetap. Dan yang kedua adalah gelombang stasioner dengan ujung bebas. Kita akan mulai dengan gelombang stasioner ujung terikat dulu ya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gelombang stasioner ujung terikat atau tetap. Nah, gambarnya seperti ini. Ada gelombang datang yang berwarna biru ini, ya. Dia menuju ke ujung pantul, sini ujung pantulnya, tiang pantul. Dan kemudian ada gelombang pantulnya yang berwarna ungu ini. Nah, seperti penjelasan animasi tadi, ketika tiang pantulnya terikat di sini, maka gelombang akan berbalik 180 derajat. Nah, misal di sini ada titik P dan dia punya jarak L, itu adalah panjangnya tali, dan di sini ada X. X itu adalah jarak titik P terhadap tiang pantul. Kalau di gelombang berjalan kemarin yang namanya X itu kan dari awal dia bergetar sampai ke titik. Nah, titik di mana kayak gitu, karena berjalan kan berjalan terus gitu lah. X-nya itu dari ujung awal sampai ke titik tersebut. Tapi pada gelombang stasioner yang namanya X itu adalah dihitung dari ujung pantulnya. Nah, X dari ujung pantul. Nah, maka yang namanya gelombang stasioner itu adalah perpaduan antara dua gelombang berjalan, yaitu gelombang datang dan juga gelombang pantul. Maka saya tulis seperti ini. Y stasioner sama dengan Y datang ditambah Y pantul. YD itu gelombang datang, yang YP adalah gelombang pantul. Kita kan punya nih persamaan gelombang berjalan Y sama dengan A sin omega T min KX. Maka kita akan mencoba yang sini gelombang datangnya. Gelombang datang di sini berarti saya tulis di sini ya. Y datang sama dengan berarti A sin omega T min K, sedangkan X adalah jaraknya titik P tadi. Titiknya di sini berarti jarak dari sini sampai sini. Nah, itu berapa? Berarti kan L min X. Bukan L, bukan X, tapi jarak X di sini itu adalah L min X. Saya tulis di sini L min X. Nah. Kemudian yang Y pantulnya, Y pantul adalah yang dari sini. Y pantul. A sin omega T min K. Lah sekarang X nya bagaimana? Pantul itu dia bisa mantul itu ketika ke sana dulu baru memantul. Nah, berarti dia sudah bergerak melewati L dan juga bergerak X. Artinya ditambah ya L plus X untuk mendapatkan di posisi P. Saya tulis berarti L plus X. Nah, ini kita tambah. Nah, di sini kita masukkan Y datangnya A sin omega T min, langsung saya kalikan ke dalam ya, KL plus KX, berarti nanti KL plus KX. Nah, YP nya plus A sin, ini saya garis dulu, omega T min KL min KX. Nah, tapi karena ini kan arahnya berlawanan nih. Nah, berarti harus ditambah 180 alias ditambah Pi plus Pi. Nah, karena sin ini kok ini tak kurung sini. Karena ada penambahan plus P, sin berbalik 180 derajat, artinya minus ya, menjadi minus. Nanti ini saya ganti minus. Berarti nanti sama dengan A sin omega T min K L plus KX dikurangi A
sin, pi-nya sudah hilang karena sudah menjadi min omega t min KL min KX. Nah, ini adalah Y stasioner. Nah, A kita bisa keluarkan, di dalamnya nanti sin semua itu, sin omega t min KL plus KX dikurangi sin omega t min KL min KX. Nah, ini kita punya di matematika rumus trigonometri ya. Sin A min sin B, ada sin A min sin B itu sama dengan 2, karena min berarti 2 sin setengah minusnya dikalikan cos setengah penjumlahannya, berarti A plus B. Nah, kita akan mengubah ini. Jadi kita anggap yang ini, oh maaf ini ada kurungnya. Ini anggap sebagai A, sini kita anggap sebagai B. Oke, kita lanjutkan untuk mencari persamaan gelombangnya tadi. Bahwa tadi ada persamaan gelombang stasioner, ini tadi sebagai A-nya, ini sebagai B-nya. Maka ada A, sin A min sin B kita ubah menjadi seperti ini. Maka hasilnya adalah A, dalamnya ada 2 sin setengah, nah, A min B berarti ini dikurangi sana, omega T min KL plus KX dikurangi ini omega T, karena nanti min, ini min berarti plus ya, plus KL min dengan min juga plus KX. Nah, kalikan cos setengah A plus B, A nya ini omega T min KL plus KX plus omega T min KL min KX. Kita mulai menghitung. 2 karena pengalihan saya keluarkan, 2A sin setengah, nah, omega T min omega T, nah maka bisa kita hapus, min KL plus KL hilang, nah berarti tinggal yaitu plus KX plus KX, berarti 2KX ya, 2KX. Nah, kalikan cos setengah. Nah, dalamnya mana yang bisa kita hapus? Omega T plus omega T tidak, ini tidak, oh yang ini plus KX, sini min KX hilang. Maka nanti di dalamnya tinggal omega T plus omega T 2 omega T min KL menjadi min 2 KL. Maka ini nanti bisa dicoret ya, 2 ini juga bisa dicoret. Maka hasilnya adalah Y stasioner 2A sin KX cos omega T min KL. Nah, atau biasa kita pakainya itu yaitu 2A sin KX cos omega T. Nah, dan ini kita punya persamaan untuk nah ini yaitu ya 2 asinan ketek gosong wadah teflonnya. Nah, untuk mengingat ujung terikat, gelombang persamaan gelombang stasioner ujung terikat, 2 asinan ketek gosong wadah teflonnya, kayak gitu. Kita akan lanjutkan tentang letak simpul dan perut gelombang stasioner ujung terikat. Apa sih simpul dan perut? Nah, jadi pada gelombang stasioner itu kan dari gelombang datang sama gelombang pantul bergabung, maka akan menjadikan gambar seperti ini. Nah, kita lihat ternyata gambar seperti ini itu menghasilkan ini. Ini namanya simpul.
yang ini juga simbol. Ini simbol, ini simbol, ini juga simbol. Nah, ini simbol pertama, simbol kedua, simbol ketiga, simbol keempat, dan simbol kelima. Sedangkan yang ini namanya perut. Ini juga perut. Ini juga perut. Ini juga perut. Perut pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ternyata di sini pada gelombang stasioner gambar ini ada 5 simbol dan ada 4 perut. Terus jika panjang talinya itu sangat panjang, ditanya terus perut yang ke-11 berapa? Nah, kalau yang perut pertama ini berapa ini? Berarti perut pertama ini ada yaitu 1/4 lambda ya, ini 1/4 panjang gelombang, 1/4 lambda. Perut yang kedua ini berarti dari sini, ngitungnya itu dari pantul, ujung pantul, dari sini sampai sini berarti 3/4. Terus berarti perut yang ketiga, perut yang ketiga berarti dari sini ini adalah 1/4 atau 5/4. Nah, perut ketiga dan seterusnya. Nah, maka kalau ditanya P yang ke N, caranya bagaimana? Sekarang caranya adalah di sini ada yang sama. Ini untuk mencari deret. Yang sama itu adalah 1/4. 1/4. Ini sebagai pengali. Sedangkan ada perbedaan 1 ke 3 itu 2, 3 ke 5 itu juga 2. Nah, padahal N dimulai dari 1. Ketika N-nya 1 nanti adalah 0. Berarti perbedaannya 2 ya. 2N. Nah, ketika N-nya ini adalah 1, misal di sini 1, nanti hasilnya 1/4, harus 1/4. Berarti ketika kamu ini jadikan 1, 2 kali 1 berarti 2, 2 dikalikan 1/4 nanti adalah setengah lambda. Padahal ini cuma 1/4. Berarti harus apa biar hasilnya 1/4? Saya akan mengurangkan ini dengan 1. Nah, jadi 2 misal di perut yang pertama ini hasilnya harus 1/4 ya. 2 kali 1, 2 dikurangi 1, 1 kali 1/4 lambda. Oh ternyata ya 1/4 lambda. Nah, ini adalah perut ke N. Kita punya rumus. Nah, untuk mencari rumus letak perutnya. Bagaimana dengan simbolnya? Oke, simbolnya kita pakai ini aja. Simbol pertama kita lihat letaknya di mana? Oh, di 0. Simbol kedua di mana? Oh, di setengah lambda. Ini yang 2 ya, setengah lambda. Simbol ketiga kita lihat di sini. Oh, lambda. Simbol keempat posisinya di mana? Ini di 1/2 lambda atau 3/2 lambda. Maka bagaimana simbol ke N? Nah, simbol ke N bagaimana? Maka ini perbedaannya yang sama. Ini tak buat 2/2 ya, biar sama. Ini yang sama ini adalah setengahnya. Sini ada setengah, ada setengah, ada setengah, berarti itu sebagai pengalinya. Sedangkan ini dari 1, 2, 3 berarti ada N. Nah, sekarang biar ketika N yang pertama kamu isi, N-nya kamu ganti 1, hasilnya 0. Ini kamu ganti 1. 1 kali setengah, kok setengah? Harus 0 ya, maka harus kurangi 1. Itu untuk mencari persamaan simbol yang ke N. Jika kita ganti 2 N-nya, simbol kedua, maka N-nya ganti 2, 2 min 1 itu 1, kalikan setengah berarti setengah, hasilnya setengah. Nah, gitu. Berarti kita mendapatkan rumus untuk simbol. Nah, kita bisa mencatatnya dalam bentuk seperti ini, rumus-rumus di gelombang stasioner ujung terikat. Yang pertama untuk simpangan, Y-nya adalah 2 asinan ketek gosong wadah teflonnya. Ini ada min KL-nya. Biasanya pakai gini saja sudah cukup. Nah, mana amplitudonya? Kalau di gelombang berjalan A itu kan ada persamaan. Kalau di gelombang berjalan kita ingat ya, saya tulis di sini Y sama dengan A sin. Nah, di dalamnya sini ada omega T. Nah, omega T min KX.
Maka A-nya adalah yang sini. Lah, untuk gelombang stasioner, amplitudo stasionernya adalah yaitu angka atau yang berada di luar omega. Mana yang tidak ada omeganya? Mulai dari sini. Nah, berarti 2A sin Kx. 2A sinan ketek ini A stasioner. Nah, terus A-nya mana? Amplitudonya. Amplitudonya A yang ini. Ini amplitudonya. Tapi amplitudo stasioner adalah 2A sin Kx. Nah, untuk letak simbol ke N tadi sudah kita cari persamaannya, yaitu N-1 per 2 lambda atau kali setengah lambda, sama aja. Terus untuk letak perut yang ke N itu adalah 2N-1 per 4 lambda. Nah, kita latihan soal. Suatu gelombang stasioner mempunyai persamaan Y sama dengan 0,5 sin 0,4 px cos 10 pi T meter. Oh, ternyata di sini ada asinan ketek. Ini kan berarti gelombang stasioner ujung tetap. Nah, maka kita ditanya amplitudo gelombang stasionernya, A stasionernya yang tidak ada omeganya. Artinya ini semua adalah amplitudo stasioner. Kita tulis 0,5 sin 0,4 px. Nah, kalau amplitudo gelombangnya, kita lihat amplitudonya berarti padahal kita punya rumus amplitudo stasioner itu kan 2 asinan ketek ya. Maka A-nya itu adalah di sini adalah merupakan 2A. 2A. Nah, itu 2A-nya di sini adalah 0,5. Maka A adalah 0,25. Gitu ya. Nah, paham? Untuk kecepatan sudut itu omega bisa kita lihat di sini. Nah, omega itu sampingnya T, berarti omeganya 10 pi. Kita tulis. Sedangkan bilangan gelombang itu adalah K. K itu yang di sampingnya X, berarti sini 0,4 pi ya. 0,4 pi. Panjang gelombangnya itu adalah lambda. Kita sudah punya rumus dari kecup 2 pp berlama-lama. Maka lambda sama dengan 2pi per K. Mana 2pi per K-nya adalah 0,4 pi. Berarti hasilnya adalah 5. Nah, frekuensi gelombang kita bisa cari dari wanginya 2 pp Fani. Maka F sama dengan omega per 2pi. Kita masukkan omeganya 10 pi per 2pi, hasilnya juga 5. Nah, kalau cepat rambat gelombang itu V, rumusnya Vanessa adalah wanita berkerudung. Berarti kita W-nya ada 5, K-nya ada 5, sama dengan 1. Nah, sekarang letak simbol ke-8. Tadi gambarnya untuk gini. Simbol posisi di sini. Nah, simbol saya hitung di sini. Berarti simbol ke-8. Simbol jaraknya setengah-setengah ya. Tadi berarti rumusnya setengah. Nah, karena 1 itu berarti N-1. Karena 8 kita ganti N-nya menjadi 8. Setengah 8 min 1. Berarti 7 per 2. Ini adalah letak simbolnya. Lambda. Nah, sekarang yang nomor 9. Ini untuk nomor 8. Sekarang untuk yang nomor 9. Yaitu letak perut kelima. Perut kelima. Perut posisi di sini. Ini ada perbedaan 1/4. Kalikan 1/4 lambda. Nah, nanti ada perbedaannya 2N min 1. Nah, kita masukkan N-nya yaitu dengan angka 5 min 1. 2 kali 5 10, 10 dikurangi 1 itu 9, maka hasilnya adalah 9 per 4 lambda. Itu perut ke-5. Nah, sekarang ditanya jarak perut dan simbol yang berurutan. Coba kita lihat. Ini ada perut, ini ada simbol. Ternyata jarak antara perut dan simbol ini adalah 1/4 lambda. Oh, ini berarti hasilnya adalah 1/4 lambda. Kalau kita mau melihat lambdanya kita ganti,
kita langsung saja. Tadi ada lambda panjang gelombang 5 ya, berarti hasilnya 5/4. Ini juga bisa kalau kalian mau mengganti lambdanya menjadi 5, nah berarti hasilnya ini 4 sama dengan 45 kan kali 5 ya, per 4. Kalau yang ini dikalikan 5 jadinya 35/2. Nah, dalam meter, karena ini dalam meter berarti meter. Ini meter. Ini juga meter. Nah, semoga pembelajaran kita bermanfaat tentang gelombang stasioner ujung terikat. Kita ulangi lagi rumusnya, bahwa ada simpangan itu Y sama dengan 2 asinan ketek gosong wadah teflonnya, dan amplitudo stasionernya itu adalah 2 asinan ketek. Letak simbolnya itu N-1/2 lambda, dan letak perutnya adalah 2N-1/4 lambda. Nah, semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.